Maka yang ingin dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang terbaik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Baswedan. Saya memang pembela Partai Nasdem ya. Mendukung Partai Nasdem. Mendukung Partai Nasdem. Pemilu yang lalu sampai dengan pemilihan gubernur saya pendukung. Tetapi kalau dengan Partai Nasdem memilih Anies, Anies no. Anies no. Anies no. Dia Anies tuh Pak Anies tuh gubernur ayat ya. Jadi dia tidak nasional. Tidak nasionalis. Iya, tidak nasionalis. Kita ketahui bersama tanggal 3 Oktober kemarin, Partai Nasdem secara resmi mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di 2024, teman-teman. Buntut dari pencalonan Anies ini, banyak simpatisan yang menolak. Maka tidak heran mereka beramai-ramai keluar dari Partai Nasdem, teman-teman. Gara-gara kecewa lantaran Partai Nasdem mendadak capreskan Anies, meski sekedar deklarasi, tapi efek negatif mulai terasa. Nasdem mulai ditinggalkan para loyalisnya. Ya kok aneh, loyal tapi kok meninggalkan partai. Kok bisa? Ini ada apa? Loyal tapi kok cabut dari Nasdem. Ya, mereka yang meninggalkan Nasdem tepat setelah deklarasi Nasdem mendukung Anies maju capres, seperti misalnya Niluh Jelantik, Ketua Departemen UMKM Partai Nasdem. Memang orang yang dikenal loyal dengan garis perjuangan Partai Nasdem tadinya. Dan jangan khawatir, Partai Nasdem sedang menabur angin dan pada saatnya akan menuai badai. Itu prediksi saya. SMRC Nasdem kehilangan dukungan di Indonesia Timur jika usung Anies. Lembaga survei Saiful Mujadi Research and Center memprediksi Partai Nasdem bakal kehilangan banyak suara di Indonesia bagian timur di pemilu 2024 jika mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Direktur Riset SMRC Denny Irvani menyebut dukungan pada Nasdem menurun sejak dikabarkan dekat dengan Anies Baswedan sejak beberapa bulan lalu. Menurut Denny, profil pemilih di Indonesia Timur mayoritas merupakan pemilih non-Muslim, sementara Anies selama ini lekat dengan kelompok-kelompok Islam. Nasdem, kata Denny, bahkan kehilangan banyak suara di Pileg, pasalnya selama ini pemilih Nasdem banyak yang berasal dari Indonesia Timur. Ketika Nasdem semakin dekat dengan Anies sejak setahun terakhir, maka pendukungnya di Indonesia Timur memalingkan dukungan. Denny pun memaparkan selama pemilu 2019, pemilih Nasdem juga lebih banyak disumbang dari pendukung pasangan Joko Widodo, Ma'ruf Amin, ketimbang pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Menurutnya, sebanyak 12% pemilih Jokowi pada Pilpres 2019 ikut memilih Nasdem sebagai partai pilihan. Survei yang dilakukan oleh SMRC melibatkan 1.053 respon yang dipilih secara acak. Wawancara dilakukan dengan tatap muka. Margin of error survei ini kurang lebih sebesar 3,1%. Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan justru partainya tak kehilangan kader setelah deklarasi Anies. Hal ini terkait dengan mundurnya sejumlah kader seperti Ketua Departemen Bidang UMKM Niluh Jelantik, Wakil Ketua Bidang Hubungan Eksekutif Nasdem Bali, Anak Agung Ngurah Panji Astika, dan Ketua DPP Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM Nasdem Sulawesi Utara, Frederick Lumalente. Menurut Hermawi, keputusan Nasdem mengusung Anies justru menambah kekuatan di partai. Ia menyebut kader Nasdem bertambah sekitar 3.601 orang setelah deklarasi Anies Capres. Anies Capres pilihan Nasdem dan teka-teki 3 poros koalisi. Partai Nasdem resmi deklarasi mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan diusung pada Pilpres 2024. Pengumuman itu langsung disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan mengundang Anies ke markasnya Nasdem Tower Jakarta Pusat Senin 3 Oktober. Meski demikian, untuk mulus memajukan Anies pada 2024 mendatang, Nasdem tak bisa sendirian alias harus berkoalisi dengan partai lain. Pasalnya, syarat ambang atas pencalonan presiden yang diatur dalam UU Pemilu adalah capres harus diusung 25% suara sah nasional atau pemilik 20% kursi di DPR dari pemilu sebelumnya. Pengamat politik dari
dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga berpendapat momentum Nasdem mengusung Anies sebagai capres membuka peluang munculnya minimal lebih dari 2 poros koalisi di Pilpres 2024. Jamiluddin mengatakan peluang lebih dari 2 poros bisa muncul apabila komposisi rancangan koalisi parpol yang telah terbentuk saat ini tetap solid. Poros pertama akan muncul dari koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat. Jamiluddin mengatakan Nasdem bakal berupaya keras mencari rekan parpol lain untuk berkoalisi agar Anies bisa maju capres. Nasdem kata dia tentu akan menggait terlebih dahulu PKS dan Demokrat, di mana keduanya belum memutuskan berlabuh ke koalisi manapun sampai saat ini. Terlebih lanjut dia, para pimpinan ketiga parpol itu intens berkomunikasi belakangan ini. Sambutan petinggi 3 parpol itu pun positif terkait pencalonan Anies. Bila terjadi, koalisi 3 parpol itu sudah memenuhi ambang batas pencalonan presiden sebesar 20%. Jamiluddin mengatakan isu cawapres di koalisi ini nantinya bakal lebih seksi, mengingat tiap parpol pasti akan mengajukan kader terbaiknya didampingi Anies. Namun ia menduga Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang berpeluang dipilih nantinya. Poros koalisi lainnya yakni antara Golkar, PPP, dan PAN yang tergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu. Jamiluddin mengatakan poros ini akan kemungkinan bakal mengusung capres dari kader internal atau eksternal ketiga parpol tersebut. Koalisi ini sudah terbentuk namun belum mengumumkan nama calon presidennya. Sementara itu, poros ketiga kemungkinan diisi PKB dan Gerindra. Jamiluddin memperkirakan poros ini menitik beratkan keputusan capres pada sosok Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDIP sebagai partai pemenang pemilu 2019 memiliki peluang untuk mengusung calon sendirian alias jadi poros tersendiri. Pasalnya, hanya PDIP memenuhi syarat untuk mengusung kandidat capres sendiri di Pilpres 2024 mendatang. Akan tetapi, Jamiluddin mengatakan ada peluang besar PKB, Gerindra dan PDIP bisa berkoalisi menjadi satu poros, yang merujuk pada safari politik yang dilakukan Ketua PDIP Puan Maharani seperti yang ditugaskan ibunya, yakni Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Diketahui Ketua DPP PDIP Puan Maharani belakangan ini kerap menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Parpol. Terakhir, ia bertemu dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Meski demikian, Jamiluddin mengatakan rencana pembangunan koalisi itu masih dinamis. Perkembangan politik Indonesia tak bisa lepas dari dinamika yang menyertai ke depannya. Pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Wasisto Raharjo Jati menilai langkah Nasdem mendukung Anies untuk menggeruk suara pihak-pihak yang mendukung Anies, atau dengan kata lain adalah Nasdem mengharapkan efek ekor jas yang bisa menguntungkan perolehan suara parpolnya pada pemilu 2024. Secara kalkulasi politis, lanjut Wasisto, hanya Anies sebagai tokoh populis yang suara pendukungnya belum tersalurkan ke parpol tertentu. Tokoh-tokoh lain yang memiliki elektabilitas tertinggi dari hasil survei dianggapnya sudah memiliki segmen pemilih tersendiri. Selain itu, Wasisto menilai deklarasi Nasdem mengusung Anies sebelum masa jabatannya bersangkutan sebagai Gubernur DKI berakhir itu adalah langkah strategis untuk memagari calon populer yang potensial menjadi capres definitif. Ia melihat kondisi itu mirip ketika Nasdem mempromosikan Jokowi ketika masih menjabat Gubernur DKI Jakarta hingga menjadi capres definitif.